Kita lihat tayangannya. Nih, reviewnya Satsu. Kita cek. Nah, kancinya pas. Terus, tapi kurang asin. Tapi overall enak. Pokoknya enak. Ibu harus coba ya. Ini enak, cuma untuk harga 10.000 ini porsinya sedikitan. Banyakin lagi porsinya. Enak, enak gak? Enak. Ini kemarin produknya udah tayang belum? Pengolahan produknya? Belum, Bu. Belum. Ya, boleh deh kamu tayang kelompok hal itu tampilan kelompok itu stop dulu. Bu. Ya, silakan kelompok Shikatsu. Bentar ya, Bu. Saya izin share screen. Ya. Kelompok yang lain, persiapkan diri kalian untuk tayangan video berikutnya setelah kelompoknya Regina. Kelompok berapa Regina? Kelompok 2. Kelompok berapa Regina? Udah belum, Bu? Baru tayang ininya. Tampil belum, videonya belum, baru pilihan itunya, optionnya belum dinyalain tuh ya, belum. Nah, how to make di itu tuh, di tas itu. Nah, tas itu coba. Ibu, kan waktu kalian buat, kita kemasannya belinya di Shopee ya tuh, Bu. Terus belum nyampe, kita pisah. Beda video gitu, Bu. Ya, khusus kemasannya. Nggak apa-apa kan, Bu? Kalau digabung satu video sama review bisa nggak?
biar nanti nggak makan waktu. Kan kalian juga belum ada tampilan pengenalan kelompoknya. Oh iya, saya lupa Bu. Terus ini juga udah sih Bu yang kalau kemasannya. Masalahnya ada pengenalan kelompoknya, Enggak. ada juga. Ya maaf ya Bu. Ini kemas kepisah sama itu. Oh ya ini ada Bu. Oh, kacang hijaunya sudah dimasak. Iya. Terus sisanya yang itu tuh di plastik-plastik itu coba. Malika. Ya udah Bu. Oke. Baik, untuk Regina kelompok berapa Regina? Kelompok 6 ya? 6. Iya kelompok. Buat yang boleh dimatikan share screen-nya. Jadi untuk yang tadi masih terpisah cara proses pengolahan sampai dengan kemasan. Uminya lagi siaran sayang. Nenek. Ini kapan? Jadi untuk proses videonya kan Ibu kalian ini satu tim, meskipun mungkin mengerjakan sendiri, tapi Ibu pengen membangun kalian bahwa di masa yang akan datang untuk bisa lebih cepat sukses adalah bagaimana kamu bisa bekerja karena di dalam tim itu ada banyak hal yang harus dipersiapkan, seperti misalnya persiapan mental untuk menerima saran dari teman, kemudian persiapan mental untuk ditolak idenya, kemudian persiapan di pressure untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau misalnya kalian sendiri, mungkin hasilnya lebih bagus. Misalnya kalian memang berbakat atau punya kualitas keterampilan yang sangat mumpuni, tetapi interaksi sosial kalian itu nggak dapet. Sementara dunia kerja itu dibutuhkan adalah tim. Nanti misalnya kalian punya usaha nih, kerjasama antara temen segeng buka usaha, kan nanti kayak share modalnya, kemudian jangan display layout tempat usahanya, pemilihan produknya, kemasannya, teknik menjualnya itu harus dikomunikasikan, bisa dibagi-bagi tugasnya. Nah, Ibu mulai membangun keterampilan kalian ini dari sini gitu. Jadi meskipun Ibu percaya kalian ini semuanya mampu untuk mengerjakannya sendiri dari perencanaan sampai proses pengemasan, tapi itu inti tujuannya. Intinya adalah kalian bisa bekerja dalam tim. Kalian harus meyakini bahwa ketika kita sinergi dengan orang lain, maka kualitas kerja kita akan lebih bagus. Nah, sama dengan tadi ketika pengelola video, kerjanya udah nih, udah rame-rame, udah bareng-bareng. Tapi untuk membuatnya, ini loh saya kita ngerjain bareng-bareng, mulai rancang produk, sampai kemasannya, sampai pemberian testimoni, ini bareng. Dan karena kita nggak tahu, kan pasti Ibu nanya, apa buktinya? Ini loh Bu, buktinya video kami. Nah, buktinya itu berarti harus ada judul yang kerjakan, kalian ini kelompok berapa, siapa aja bikin apa, baru ingredient yang harus dibikin, kemudian proses pembuatannya sampai jadi, sampai pengemasannya, sampai dengan kemarin untuk yang katsu itu dikemasnya kamu bayarin kemasannya, tapi
teknis packingnya itu produknya misalnya apakah pakai ingredient lain selain kasunya, misalnya dikasih selada, dikasih acar, itu enggak, yang kayak gitunya itu tadi displaynya belum sampai ke sana. Jadi boleh lagi ya Regina dan tim, tadi videonya di-insert tuh dari yang proses pengemasan kan ada nama kelompoknya tuh. Nah, itu dijadiin di depan, di-insert proses pembuatannya, kemudian pack-nya, sama terakhir di-insert lagi testimoninya seperti itu. Tadi berarti masukan dari si pemberi testimoni adalah produknya terlalu sedikit kalau dijual 10.000. Nah, berarti apa nih langkahnya? Misalnya apakah dikasih salad, apa dikasih selada, apa dikasih topping. Nah, seperti itu. Boleh ya diperbagi ya kelompok Regina ya. Ibu, maaf. Baik, anak sekalian, kalian membuat semua produk, nanti Ibu akan cek tayangannya. Ibu akan memperlihatkan kepada kalian tentang usaha. Jadi sebetulnya harusnya bikin dulu, kalian sepakat, speak sama teman kelompok, baru bikin usaha. Nah, kita dibalik, tahu dulu cara bikin usahanya, proposalnya seperti ini. Ini kalau ini produk kerajinan, kita cek yang bukan produk kerajinan, olahan makanan, mana produk kerajinan? Bukan. Ini contohnya proposal dari daerah di SMK Malang, dari SMA. Jadi ini adalah proposal usaha di sini. Berarti nanti kalian kasih judul proposal kalian. Ini nanti bisa kalian DM. Ini nanti Ibu share di bahan ajar di learning. Prosedurnya seperti ini. Proposal, kemudian kamu bisa kasih label usaha kalian ini. Tadi kan Ibu suruh bikin label ya. Nah, labelnya bisa ditampilkan ini sebagai bentuk dari merek dagang kalian. Kemudian kelompoknya, nah baru setelah itu daftar isi. Daftar isinya itu yang harus ada adalah bab 1, kata pengantar dan latar belakang produk ini dibuat. Kemudian terus bab 2-nya adalah metode pelaksanaan, isinya produk, bahan, dan proses produksi. Maksud Ibu sebetulnya gini, dari yang kamu lakukan itu kamu sebagai proposal. Kan kamu udah melakukan nih, sekarang kamu bahan kegiatan yang kamu lakukan itu dalam bentuk tulisan. Jadi kita harus meliterasi dan mempunyai produk tulisan sebagai hasil karya pekerjaan kalian. Nah, kemudian di ini isinya ada bahan, ada produk, ada bahan, ada proses pemasaran, tempat produksi, kemudian ada strategi pemasaran dan ada analisisnya. Nah, kemudian bab target luaran, yaitu target pemasaran dan target pasar. Kemudian ada rencana biaya untuk yang namanya proposal itu belum tentu sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan. Kalau kita bikin rancangan
sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan berarti bagus, tapi kadang-kadang bisa kurang. Ini rencana biaya usaha, menghitung harga jual. Kemudian organisasi siapa saja personelnya bentuk. Nah, misalnya seperti ini. Ini kalian buat kata bab 1 pendahuluan. Pertama, berarti kita puji syukur ya kepada dan Rasulullah. Kemudian dalam rangka apa laporan ini, proposal ini dibuat. Kemudian latar belakang karena kita ini adalah program pembelajaran PKWU, maksudnya adalah seperti ini, latar belakang kenapa kalian memilih produk itu. Di sini di latar belakangnya. Ibu. Kenapa? Itu screen-nya itu kayak nge-lag gitu, jadi kita nggak bisa. Oh. Ulang lagi. Iya. Makasih Bu. Maaf Bu ganggu. Iya. Tadi juga ternyata kuning-kuning itu apaan maksudnya ya? Udah kelihatan? Sudah terlihat? Udah Bu. Tadi sampai dengan tujuan kegiatan. Tujuannya terutama adalah untuk membangun kewirausahaan ya di entrepreneur kalian itu dibangun di praktek ini. Kemudian metode pelaksanaannya. Pertama, tulis produk yang kalian itu apa. Kemudian bahan bakunya apa. Ya, sampai dengan timbangnya disebutkan di sini. Kemudian proses produksinya bagaimana. Berarti tadi mulai dari yang nyiapin bahannya, kemudian ngancurin tahunnya, kemudian sampai dengan kalian sebutin nama produknya itu berarti diterangin di sini kenapa kalian kasih nama itu gitu ya di produk. Kemudian di bahan bakunya berarti dari tahu, kenapa kalian bahan baku itu disebutkan di situ. Kemudian proses produksinya ditulis, pemasarannya. Kalau dulu waktu pembelajarannya luring atau tatap muka, kalian bisa nyimarin produk ke kelas-kelas. Jadi ada kesempatan, bahkan dulu wakil kesiswaan itu kasih satu space di operasi itu untuk jual produk yang dibuat anak gitu. Tapi ternyata anak-anaknya lebih suka door to door. Jadi dia masuk-masuk ke kelas tuh, nawarin produknya, masuk ke ruang guru. Bu, ini produk kami, silakan di harganya sekian. Nah, seperti itu. Mereka betulan dari produk yang mereka buat. Tapi kalau kan kita enggak. Kita sekarang targetnya lebih luas lagi. Kalian itu layak untuk dinikmati di marketplace jualnya. Nah, untuk itu maka kalian melakukan survei riset pasarnya dengan memberikan produk kalian untuk coba sama orang lain sampai ketika kalian meminta review dari pelanggannya, dari orang yang kalian suruh testing food tadi. Tadi ada yang kurang asin. Nah, kenapa sampai ada? Apa alasannya sampai rasa asinnya itu tidak muncul di produk kalian? Kalau Ibu sih, jadi alasannya karena Bu nanti kan ada toppingnya, ada saus, ada mayones, ada saus tomat. Nah, kalau produknya udah asin duluan nanti nggak ngeblend rasanya, misalnya alasannya seperti itu. Dan tadi terlalu kecil produknya, itu bagaimana solusinya? Apa jadi 2 keping? Apa toppingnya produknya diperbesar? Atau tetap segitu tapi double dengan harga 10.000? Nanti dihitung biaya produksinya sehingga bagaimana produk penjualannya, jadi nggak bisa nebak-nebak, tapi harus dikalkulasi dengan benar.
Kemudian tempat produksi. Nah, tempat produksi ini kan kalau kita pandemi saat ini berarti tempat produksinya di rumah masing-masing ya. Strategi pemasarannya gimana? Nah, tadi kan Ibu bilang strategi pemasarannya bisa kalian upload di marketplace produknya. Bisa kalian ikanin di GoFood, di GoPay, di GoGrab, di Shopee Food, ya bisa. Kalau memang kalian yakin bahwa kalian akan produksi ini, gitu kan, karena sudah ada labelnya, sudah ada harganya, sudah hitung break even point-nya. Nah, setelah itu kalian melakukan analisa SWOT. Analisa SWOT ini adalah kalian menghitung aspek kekuatan dari produk yang kalian ciptakan, kemudian kelemahannya apa, kemudian kesempatannya apa, dan ancamannya apa. Ini harus dianalisis. Makanya ini nggak bisa kerja sendiri. Kalau mikirin sendiri kalian buntu, tapi kalau mikirin satu tim kan bisa jadi kalian bagi-bagi tugas. Lo yang bikin ini ya, lo yang analisis ini ya. Nanti setelah dapat masing-masing mengungkapkan idenya, menyampaikan tugas yang diberikan, dan nanti bisa saling mengisi kekurangannya. Itu butuhnya dalam tim seperti itu. Kemudian rancangan biayanya. Nah, nanti kalian akan menghitung nih biayanya. Biayanya apa saja, bahannya apa saja, pelaksanaannya siapa, berarti personelnya kamu di sini ditulisin. Kemudian penutupnya kalian menyebutkan dari yang sudah kalian lakukan itu, sudah kalian analisis itu, apakah produk ini layak untuk dijual. Nah, seperti itu proposalnya. Jadi nanti Ibu kirim ini, dan kemarin kan baru cuma dikirim lembar kerja aja ya. Lembar kerja itu nanti sebetulnya alat bantu kalian untuk membuat proposal ya. Nah, untuk rincian biaya sampai dengan analisis ini contoh. Kalian bisa lebih apa namanya, bisa lebih membuat proposal lagi dengan oh ini proposalnya anak ini, dia bikin produknya, kalau dia dibuatnya sendirian personal, tapi kalau kita mendingan Ibu suruh dari kelompok, jangan, karena kita produknya tradisional ya seperti itu. Ini apa namanya, ini proposalnya benar proposal yang dibuat untuk produk tradisional. Sini ada cara produksinya, jadi nanti Ibu kirim yang ini aja nih, kayaknya lebih rapi. Rencana anggaran nih, untuk menghitung anggaran misalnya begini, modal yang dikeluarkan berapa, total biaya itu biaya bahan baku, perlengkapan, dan biaya lainnya. Nah, biaya bakunya misalnya habis 300, total biayanya habis 322. Dari totalnya menghasilkan berapa porsi. Nah, dibagi sama porsinya itu. Dari situ keluarlah biaya produksi per unit. Ya. Di sini kita lihat penentuan harga jualnya, cara mengerjakannya adalah harga pokok produksi biaya dibagi dengan hasil. Jadi produk yang kalian buat dengan
jumlah seperti itu, ingredientnya seperti itu, jadi berapa? Nah, kemudian dari total biaya produksi jadi berapa produk, dibagi produknya, dibagi. Nah, berarti dari modal yang kita keluarkan 322.000 jadi 100 piece, maka kita bagi satu piece itu menghabiskan biaya 3.120. Berarti modalnya 3.220. Lalu mana menjualnya? Menjualnya kita menjual satunya 5.000, tinggal dikurangin aja 5.000 dikurang dengan biaya produksi. Atau kita pakai persentasi. Kalau makanan itu biasanya keuntungannya itu di atas 40%. Kalau untuk produk makanan. Kalau misalnya dikaliin 40%, nah, misalnya nutup nggak nih kalau kita misalnya ambil harga jualnya 4.000, berarti berapa persen tuh? 4.000 jadi 3.220, berapa persennya? Nah, bisa jadi cara atau kamu bisa yang tadi dijualnya 10.000. Nah, 10.000 itu hitungannya harus ini. Jadi harus ada perhitungan laba yang diinginkan. Nah, kemudian perhitungan ruginya kan kalau kita jual 5.000, kalau produknya habis semua kan 500.000. 500.000 berarti keuntungan dari hasil produk 500.000 dikurangi tadi biaya produksi yang 3.000 tadi. Berarti dalam 100 piece produk yang kita buat, kita memperoleh untung 178.000, ya. Nah, kemudian kalau kita menghitung berapa sih laba yang kita peroleh, kita hitung aja laba selisih pendapatannya dibagi dengan produksi dikali 100%, itu laba yang diperoleh. Itu. Nah, ini berarti yang tadi 1.780 rupiah itu berarti penambahan laba 5%, 55,27% laba yang kita inginkan. Nah, seperti ini kesimpulan penutupnya, kesimpulan dan saran. Nanti ini aku kirim ke proposal, ke contoh proposal yang bisa kalian ATM. ATM itu amati, kalian melihat bagaimana bentuk tiru dan modifikasi. Modifikasi bersesuaikan dengan produk yang kalian buat. Di sini ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Sudah paham semua? Jadi kita dibalik ya, kalau kelas lain bikin proposal dulu, baru jadi produk. Kalau ibu orangnya penasaran, ya kamu itu kalau dikasih tangan nih, pasti semangat, punya jiwa apa ya? Punya kompetitif ya, punya jiwa kompetitif. Jangan remehin saya, Bu, jangan remehin kami, Bu. Jual, gue beli gitu. Ibu suruh kita kerja. Nah, hasil akhirnya tadi ya, setelah berhasil dikerjakan ternyata memang banyak kendala yang bisa diperbaiki. Kan kita masih pemula nih, masih belajar. Tetapi inti materinya dapet gitu. Oh iya, ternyata orang ini harus melakukan aktiviti. Orang itu harus kalau mau mulai sesuatu itu harus dari nol. Mulai dulu nih. Mungkin di antaranya ada yang cewek-cewek yang nggak pernah masuk dapur sama sekali.
Ya cuma bisanya sekarang nggak ada acara. Walah, kamu ya tadi masak air aja gosong. Nah, nggak kayak gitu. Kenapa? Airnya udah di dispenser, nggak perlu masak lagi. Mau anget, mau panas, tinggal pencet. Nah, semakin lama, semakin keterampilan anak-anak gadis ini sangat berkurang. Dia pinternya main masak-masakannya di game. Ya, pencet ini, tapi ketika ditanya bedanya merica sama ketumbar, enggak. Bedanya bumbu dapur antara lengkuas, jahe, sama kunyit, sama kencur, tahu nggak? Ibu sanksi nih. Apa namanya? Kalian itu mengenal dengan baik bumbu dapur. Nah, makanya dengan adanya program kewirausahaan ini, kita membuat setidaknya ibu membantu mama kalian untuk mengantar kalian ke dapur. Anak gadis aku lagi nih, wah lagi bikin produk, wah produk juga nih, ternyata enak, dijual Kak. Nah, itu kan bisa jadi peluang usaha. Nanti kalau kalian suka baca profil orang-orang hebat, profil pengusaha muda, kalian bisa lihat membangun usahanya dari bangku sekolah. Jadi ada pengusaha kuliner itu yang dia memang tugas punya di kampusnya itu ada program kewirausahaan. Nah, ini kan bisa dibagiin salah satu apa namanya alternatif kalian membuka usaha seperti itu. Nah, jadi rancangan proposalnya kalian bisa. Bahkan anak ibu itu ikut programnya OJK, itu ada pelatihan 4 hari, itu dilatih untuk sama chef-chef untuk membuat produk, dan produknya itu layak untuk dijual. Diajarin sama kayak gini, tapi untuk masyarakat umum yang diadakan oleh ini apa namanya Kementerian Perindustrian bersama dengan PPATK FISIK. Pokoknya pengembangan pengusaha kecil dan menengah itu yang di programnya itu dari kecamatan. Jadi dari kecamatan disonding ke RT, dari RT nanti dibentuk belajar mitra. Mungkin di antara kalian ada tuh yang kayak nah itu aja. Siapa tahu itu dapat ilmu. Kebetulan kemarin anak ibu ngambilnya kelas kuliner, ada lagi kelas sabun, ada lagi kelas membuat keterampilan dan sebagainya. Baik, anak-anak sekalian, jika tidak ada yang bertanya, kita silakan nanti kalian membuat proposal dan memperbaiki yang sudah jadi, dan silakan untuk mengirimnya ke e-learning atau ke apa sih namanya, ke Telegram yang sudah kalian buat grupnya. Terima kasih sekalian. 33 siswa hadir yang izin untuk Olimpiade ya di kelas ini ya. Iya, Siapa? Ima Safitri. Apa Olimpiade kimia? Biologi. Biologi. Iya. Baik, nanti untuk grupnya silakan diinformasikan kepada teman yang sedang dispen. Selamat belajar di pelajaran berikutnya. Tetap sukses, tetap kreatif, tetap sehat dan bahagia, anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum ditampilkan